acara mega conference di beberapa kota yang berturut-turut dari mana pertama kali kan acara yang sangat luar biasa, yaitu acara mega conference. Oke. Untuk itu kita terima kasih sekali yang pertama-tama pada Sergi Bapak Mr. Sergi Mafrodi yang telah menciptakan sistem yang sangat luar biasa, yaitu MMM, membantu mensejahterakan masyarakat, luar biasa. Konsultan. Dan yang utama adalah beberapa hadirin yang sudah hadir dari seluruh Indonesia. Kita lihat pertama kali dari Bandung. Bekasi mana ya, Bekasi? Kita yang sangat luar biasa dari jauh sekali dari Rusia. Untuk yang dari Rusia, from Rusia, please stand. Ya, baik. Selanjutnya, Дорогие друзья, здравствуйте. Halo kawan-kawan, selamat datang. Меня зовут Георгий, я из России. Nama saya Georgi dari Rusia. Я очень рад видеть вас здесь, на этой приятной встрече. Saya sangat senang banyak orang yang datang di sini. Сейчас я хочу вам рассказать о истории МММ в России, так как я участвую в МММ с самого ее начала. Dan sekarang saya akan menceritakan bagaimana MMM di Rusia. Yang sebelumnya saya juga bergabung di MMM Rusia. Наш дорогой друг Сергей Мавроди в России в 1994 году Itulah teman saya, Sergi Mafrodi, yang menciptakan MMM di tahun 1994. видел, как происходит беспредел в государстве России. MMM tahun 1994 memisahkan diri dari sistem pemerintah. А именно, олигархи скупали заводы, приватизировали фабрики. Berbeda halnya dengan orang-orang kaya yang bisa membangun bisnis dengan membuat pabrik. И Сергей Мавроди создал систему МММ. Dan Sergi Mafrodi mendirikan sistem MMM di luar jalur pemerintah. Цель изначальной МММ 1994 года была так же, как у олигархов, скупить все фабрики, все заводы в России и раздать это людям. Tujuan MMM tahun 1994 didirikan adalah sama seperti perusahaan di Rusia, memakmurkan rakyat karena uang-uang itu untuk rakyat juga. Но власти увидели, что Сергей Пантелеевич Мавроди занимает популярность с каждым днем. Namun pemerintah melihat Sergi Mafrodi adalah tokoh yang berbahaya karena di tahun 1994 dia menjadi salah satu tokoh yang paling populer di Rusia. И посадили его в тюрьму. А посадили его в тюрьму по причине не МММ, а за то, что он не заплатил налог. Di tahun 1994 Sergi Mafrodi di penjara, tapi alasannya bukan karena MMM, karena alasan tidak membayar pajak. Сергей Мавроди отсидел 4 года, вышел на свободу и не остановился на своей цели. Sergi Mafrodi di penjara selama 3 tahun. Selepasnya dari penjara dia tidak menyerah. Dia tetap membangun MMM dengan tujuannya di awal. Главная цель МММ – это объединять людей и помогать людям. Tujuan MMM adalah mempersatukan manusia dan saling membantu. И сейчас я вижу вас всех здесь, и я вижу, что эта цель реализуется. Dan sekarang di sini saya melihat tujuan itu akan tercapai. Сейчас хочу рассказать про сложные моменты в МММ. Sekarang saya akan menceritakan momen-momen terberat MMM. Bisa akan terjadi karena satu alasan. Это когда у людей паника, и люди в один день начинают запрашивать помощь. Besok akan terjadi saat kepanikan terjadi
di sama member dan saat semua member melakukan get hub di hari yang sama. Приведу пример аналогии с банком. Sama halnya seperti deposit di bank. Есть банк, если в один день все участники банка, например, Мандири, пойдут снимать свои деньги, то банк обанкротится. Contoh seperti bank, jika seluruh nasabahnya mengambil uang dalam satu hari yang sama, maka bank akan bangkrut. Saya berpikir di Indonesia semuanya mengerti tentang hukum. В Конституции Индонезии босс Индонезии это вы, люди. Konstitusi Indonesia mencantumkan bahwa pemegang kekuasaan itu adalah masyarakat atau kalian. MMM pun demikian. Pemimpin MMM adalah masing-masing dari kalian. Merekomendasikan kalian untuk bergabung di MMM. Bosnya adalah kalian semua. Вернусь к рестартам в России и расскажу на примере. Kembali masalah restart. В России МММ 11 произошел рестарт по одной причине. СМИ опубликовали новость. Provokasi dari pemerintah melalui media massa. Люди среагировали на провокацию и начали нажимать «Запросить помощь». Saat orang-orang terprovokasi atas pemberitaan itu, mereka segera menarik uangnya atau get help. И если думать логически, произошел рестарт. Dan mereka melakukan hal itu karena berpikir restart akan terjadi. Menyuruh Anda untuk melakukan bantuan menggunakan uang yang bisa Anda relakan. Это делается по одной причине, что если произойдет рестарт, чтобы не было недовольных людей. Itu dilakukan karena jika restart terjadi, orang-orang mengerti bahwa uang itu adalah uang yang bisa kita relakan. Потому что вы можете посмотреть много отзывов негативных в интернете, но это негатив тех людей, это кто был жадный и не понимал смысл МММ. Di internet sendiri kalian bisa membaca pemberitaan negatif tentang MMM. Namun pada dasarnya adalah mereka yang menulis berita negatif tentang MMM adalah orang-orang yang serakah. Основную массу людей занимает Россия, Индия и Индонезия на данный момент. Sekarang yang terbesar ada di India, Indonesia, Bangladesh. В дальнейшем будут открываться МММ Китай, Мексика, Америка. Rencana ke depan akan dibuka MMM di Amerika, Meksiko, dan China. МММ объединяет людей и дает им возможность понять, что же происходит на самом деле. Я вот смотрю и вижу своих друзей. MMM mendidik kita untuk mengerti hidup karena di MMM kita akan bertemu dengan teman-teman. Сейчас я хочу, чтобы у вас, если возникли вопросы, вы задали мне, я с удовольствием отвечу на них. Sekarang jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mas Jordi membuat MMM seperti itu. Apa yang mendasar, apa latar belakang, apa konsep dia dan bagaimana dia mengembangkan itu, apa keuntungan bagi? Mungkin kalau ada keuntungan pasti itu kita munafik bahwa sesuatu itu pasti ada keuntungan, ada pamrih dan itu saja kira-kira yang bisa. Это гражданский долг каждого человека. Tujuan saya datang ke Indonesia sama seperti saya di Makodi, mengembangkan MMM dengan tujuan agar manusia mengerti bagaimana cara membantu satu sama lain. Первой цели развивать МММ в Индонезии. Я развиваю МММ по всему миру. Я объединяю людей. Dia tidak memiliki tujuan yang konkret mengembangkan MMM, tapi dia sedang mengembangkan MMM di berbagai negara tujuannya untuk mempersatukan orang-orang. Memberi kemakmuran. Sistem nanti tanyanya. Di masa itu nanti. Dia ada pertanyaan. Pagi, saya benar-benar merasa bahagia berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua.
jumlah pesertanya benar-benar di luar dugaan. Tadinya kami memprediksi sekitar 150 orang. Ternyata kalau dilihat ini lebih dari 150 orang. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita hari ini untuk presentasi mengenai MMM itu seperti apa. Dompet raksasa sebenarnya, yang mana setiap orang atau setiap anggota di dalam MMM ini bersedia memberikan bantuan secara finansial kepada anggota lainnya, dan ini dilakukan secara sukarela. Kenapa sukarela? Karena itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri dan tidak dilakukan oleh sistem. Sistem tidak pernah mengumpulkan uang. Semua uang ada di rekening Bapak Ibu sendiri. Dan uang ini tidak pernah dilakukan investasi apapun dan tidak pernah dikelola untuk kegiatan apapun. Semuanya ada di rekening member. Tanya secara adil dan untuk kepentingan kita semua. Sergei Mavroди bukan bos kita. Leader-leader juga bukan bos kita. Saya juga bukan bos dari Anda semua. Semua kita adalah bos atau semua kita adalah memimpin bisnis kita. MMM ini bisa kita kan sebuah harapan untuk masa depan gabung di MMM. Pertama, MMM adalah sebuah sistem dana bantuan bersama, di mana masing-masing member bersedia secara sukarela memberikan dananya ke dalam sistem, sehingga member-member yang membutuhkan dana pada saatnya itu mendapatkan bantuannya. Dan MMM dijalankan dengan menggunakan sistem jaringan sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Joji bahwa MMM ini sudah berjalan di banyak negara dan sekarang sedang berkembang di Indonesia. Dan dalam waktu beberapa bulan yang lalu juga Bangladesh sudah mulai start. Jadi Bapak Ibu di sini kita baru mulai, bukanlah suatu hal yang terlambat kalau Bapak mulai dari sekarang. Pertama, jujur. Karena kita membutuhkan kejujuran dari setiap anggotanya. Kalau tidak jujur, maka anggota tersebut akan diblok istilahnya dalam sistem. Artinya bahwa anggota tersebut tidak diperbolehkan lagi bergabung dalam kegiatan kita. Jadi kejujuran itu adalah yang utama dalam kegiatan MMM ini. Yang kedua, ikhlas. Uang yang Bapak berikan adalah atas dasar sadar dan bukan karena paksaan, dan bukan karena uang dari bank lain pinjam untuk masuk ke MMM, tapi digunakanlah dari uang yang memang tidak Bapak Ibu gunakan untuk bergabung di MMM. Ikhlas kita berikan sistem ini, kita berikan uang kita kepada anggota yang lain, supaya anggota yang lain bisa mendapatkan bantuan. Kemudian amanah. Di sistem ini, kita nantinya kalau Bapak Ibu sudah bergabung dalam MMM akan menemukan yang namanya dana titipan. Kenapa kita sebut dana titipan? MMM tidak mempunyai bank. Maka dari itulah nanti para member akan dititipkan uang member dari seluruh Indonesia. Uang tersebut tidak boleh digunakan. Uang tersebut harus dikembalikan pada saatnya, di mana pada saat Bapak Ibu mendapatkan perintah untuk mentransfer ke anggota yang lain, uang itulah yang digunakan. Begitulah cara sistem MMM ini berjalan. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah kita menolong. Seringkali di kegiatan MMM adalah kita menggunakan dana-dana yang dikumpulkan dari para partisipan untuk sama-sama memberikan bantuan kepada anggota atau teman-teman yang kurang mampu. Kita sering mengadakan charity di beberapa tempat, dan itu kita mintakan bantuan dari seluruh anggota daripada MMM. Ini prinsip-prinsip yang kita lakukan. MMM bukan bank, MMM bukan investasi, MMM adalah saling tolong-menolong. Yang tinggi di antara sesama anggota MMM. Kejujuran dan transparansi dalam sistem MMM itu sangat dan diharuskan. Kembali tadi di awal bahwa MMM adalah bukan MLM. MMM juga bukan bank. MMM juga tidak memiliki bos. MMM juga bukan sebuah bisnis investasi. MMM itu hanya sebuah komunitas. Kami yang ada di sini, saya adalah sebuah komunitas MMM. Kami bukan perusahaan,
Kami bukan sebuah bentuk organisasi yang merupakan mendapat keuntungan dari setiap acara kami, tidak ada. Semua ini adalah berdasarkan volunteer dari kami untuk mengundang Bapak Ibu bergabung di sini untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan MMM ini. Tujuan utama dari sistem MMM adalah meningkatkan kesejahteraan semua manusia di seluruh dunia, mendistribusikan uang di antara anggota supaya mereka dapat memiliki kebebasan secara finansial, mengubah sistem finansial modern di dalam dunia perbankan, dan menciptakan sebuah hubungan finansial yang adil di antara setiap anggotanya. Ini yang tujuan utama dari kegiatan MMM ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Saat ini MMM sudah ada di beberapa negara, dan kalau kita lihat populasinya, sekarang kalau dilihat sudah sekitar 35 juta orang yang telah bergabung di MMM. Dan saat ini adalah MMM satu-satunya jaringan sosial yang paling cepat berkembang di dunia. Dan akan berkembang dengan sendirinya. Di MMM tidak menjual barang, dan kami tidak melakukan stok barang. Sementara di MLM, hanya sekitar 50% dari jumlah uang yang ada diberikan kembali kepada anggotanya. Di MLM, hanya beberapa orang saja yang bisa memperoleh penghasilan. Bapak Ibu harus menjadi seorang stokis besar atau setidaknya menjadi sub-stokis supaya bisa mengembangkan MLM lebih bagus dibandingkan Bapak Ibu hanya sebagai anggota biasa. Saya juga sudah pernah ikut MLM dan sudah banyak ikut MLM dan kayaknya nggak pernah ada satupun yang berhasil. Hari ini membantu, bulan depan Bapak Ibu dibantu. Uang ditransfer langsung ke rekening anggota, tidak melalui rekening Sergei Mafrodi, tidak melalui rekening admin, tidak melalui rekening saya atau rekening siapapun. Semua dilakukan secara sukarela oleh anggota, diberikan langsung kepada yang didapatkan oleh partisipan di dalam MM. Pertama adalah mendapatkan 30% dana bantuan per bulan dari nilai bantuan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anggota lain. Setiap nilai bantuan yang Bapak Ibu berikan kepada anggota lain sesuai perintah dalam sistem dan sesuai yang Bapak Ibu ajukan di awal bergabung di MMM, maka nilai itulah yang diberikan kepada anggota lain, dan sejumlah 30% dari nilai bantuan yang Ibu berikan akan dikembalikan semuanya ditambah 30% kepada rekening Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu merekrut anggota baru, akan mendapatkan nilai 10% dari nilai dana bantuan yang diberikan oleh member yang Bapak Ibu rekrut. Jadi 10%. Dan di MMM ini Bapak Ibu dibatasi uangnya tidak bisa lebih dari 10 juta. Satu akun maksimum hanya boleh 10 juta dan minimum nilai bantuan Rp100.000. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika kita menabung di bank, nilai 10 juta, 1 tahun kemudian, berapa uang kita akan berkembang? Itu anggota yang sudah memberikan bantuan kepada anggota lain sebesar minimum 5 juta rupiah. Maksimum 10 juta rupiah. Jadi kalau 5 juta akan mendapatkan 1 kupon, 10 juta akan mendapatkan 2 kupon. Ini yang berlaku saat ini. Dan hari ini juga kita ada promo bagi seluruh anggota yang hadir di sini maupun bukan anggota. Kita akan undi 2 buah tab. Jadi Bapak Ibu, kita undi 2 buah tab, siapa saja bisa mendapatkan. Bukan hanya berupa hanya anggota, tapi siapa saja bisa mendapatkan. Next Pak. Kemudian melanjut, apabila Bapak Ibu sudah naik posisi dari seorang partisipan atau seorang member menjadi seorang manajer atau seorang konsultan di MMM. Kenapa ada konsultan atau manajer di MMM? Karena setiap orang harus ada pemimpin. Setiap anggota harus ada pemimpin yang mengerti sistem. Setiap